Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada pekerjaan pompa Shimizu 268. Dinamonya hidup, motornya mutar, tapi air tidak keluar. Ini memakai pressure switch mengisi toren, berarti memakai pelampung, tapi tidak ada pressure tanknya. Coba saya nyalakan. Ya, tidak ada gerakan ini teman-teman. Impellernya putus gitu. Pressure switch tapi tidak ada pressure tanknya. Ini jaraknya tidak ada, space-nya mepet sekali belakang. Tapi ini ada watermore. Ya ini karena mengisi toren memakai pelampung, tidak ada pressure tank, jadi cetak-cetek ya korbannya, jadi impeller itu. Ini ada pompa bekas 260, bisa saya pakai itu impellernya. Mudah-mudahan juga masih ada. Jadi mesin mutar, dinamo mutar, tetapi impeller ini nggak datut mutar. Wah, itu udah pecah ini. Wih, berodol. Mudah-mudahan tidak ada pecahan kecil-kecil yang masuk ke jet. Ini impeller 260 yang baru, model drat, dan insya Allah cocok dengan 268 ini. Di impeller Shimizu 260 yang lama itu memakai SPI ya, terus yang baru tidak memakai SPI, langsung drat di depan. Jadi teman-teman yang sebelumnya memakai SPI tinggal beli yang baru, itu tidak usah merubah. Nah ini langsung ngedrat aja di depan. Jadi yang lama itu pakai SPI, tidak difungsikan, langsung memakai drat yang di depannya ini. Itu aja bedanya dengan yang Shimizu 260 lama dengan 260 baru. 268 juga sudah pasti tidak pakai SPI, jadi insya Allah ini cocok sama aja ya, seperti ini. Kita coba, mudah-mudahan tidak ada kotoran kecil, pecahan-pecahan ini. Kemungkinan pasti ada pecahan yang menyumbat nozzle jet di dalam sumur, itu yang kita khawatirkan, itu aja. Mudah-mudahan tidak ada. Untuk seal beda, 260 itu pirnya di dalam, 268 pirnya di luar, seperti ini. Kemarin saya juga keliru teman-teman, ini nanti nempel di sini cowaan ini ya. Kita ikut berputar sealnya, ikut bersama impeller. Ini juga salah satu perbedaan Shimizu 268 dengan 260. 260 memakai sirip-sirip, jadi pendinginannya di luar lebih bagus. Kalau ini tidak, jadi pendinginan dalam yang diandalkan. Yang kedua, ini kapasitornya memakai 30 mikro sesuai spek ya. Ini 30 mikro untuk kapasitor. Kalau Shimizu 260 itu memakai 14 mikro. Ini juga sepele tapi kadang kurang diperhatikan. Jadi bautnya cover kapasitor itu, terutama untuk Shimizu yang tabung putih ada 50, itu kan memang beda ya. Yang panjang ini di sini karena ada tambahan ini teman-teman, ketebalan klem ini. Itu kalau ketukar biasanya di 250 itu nanti tembus ngenai gulungan ya, karena pernah saya mendapat pompa itu nyetrum, ternyata karena ini pindah ke tempat yang harusnya pendek, yang panjang ini, jadi nusuk ke gulungannya ini, jadi nyetrum. Kali ini sepertinya tidak, tapi untuk antisipasi ya itu teman-teman, pastikan baut itu kembali yang panjang di sini karena ada klemnya. Dan di sini nggak perlu rapat ya, bisa dilonggarin teman-teman. Jadi kalau ada kebocoran dari atas ini, air masuk, walaupun ada pelindung ya di lubangnya itu, air tidak mengenang biar jatuh ke bawah. Itu salah satu trik saja teman-teman. Pengencangan ini impeller, murnya impeller ini teman-teman, murnya jadi satu dengan impeller ini tidak perlu terlalu kencang banget ya, karena secara teknis dia selama pemakaian dia nanti akan semakin kencang karena arah putaran motornya itu kan ke kanan ya, jadi ini nanti ke sana. Jadi kalau
tutar-tutar seperti ini ya, ke kanan, jadi membuat ini lebih rapat impeller ini. Bisa cari-cari, mungkin tabung merahnya persertengnya tidak dipasang sama tukangnya, masih ditinggal di rumah ini. Oh, itu ada kardusnya, mudah-mudahan ada isinya, tidak kardusnya saja. Oh, alhamdulillah masih ada nih teman-teman tabungnya ya. Ini harus kita pasang ini yang nanti akan membuat awet ya, tetapi tidak mudah ya menjelaskan ke pelanggan itu apa itu fungsi tabung itu ya, tidak segampang itu ya teman-teman ya. Selama ini aman-aman saja gitu katanya ya, itu aman-aman saja, tapi ini sudah ada korban. Terus belum tentu nanti kita pasang pressure tank itu nanti umurnya juga panjang ya, karena apa, tidak ada yang ngontrol pressure tanknya. Suatu saat tabung di pressure tanknya tekanan anginnya berkurang ya, itu nanti cetak-cetak lagi. Itu yang tidak segampang itu ya teman-teman, menerapkan hal teknis ke pelanggan itu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada tutorial-tutorial yang membahas ini itu tidak masalah, itu memang benar, tapi kita memberi pemahaman ke pelanggan itu tidak semudah itu. Yang paling sering adalah perkataan awam ya, selama ini pakai itu aman-aman saja ya. Nanti kita beri yang lebih bagus itu tanpa penjelasan yang panjang lebar, nanti juga hasilnya tidak memuaskan. Kok ternyata juga sering rusak lagi ya, itu karena harus kita jelaskan lagi bahwa pressure tank itu nanti saat bisa kosong gitu aja. Tapi ini secara standar teknis memang harus dipasang kalau mengisi toren memakai pelampung. Beda kalau memakai radar rupanya, karena ini 2 step ya. Untuk tornya ada di lantai 2, lantai 3, nanti satunya penuh baru nanti nutup terus ngisi ke satunya, jadi memakai pelampung ya. Mungkin pertimbangan memakai radar itu karena akan menarik kabel itu aja teman-teman, jadi biasalah kesulitan itu kalau tidak direncanakan dari awal, apalagi gedung bertingkat. Kencangin juga terminal-terminal kabel ini teman-teman ya, karena secara mekanis cetak-cetak ya dia gerak, tapi yang paling penting ya karena start cetak-cetak itu startnya tinggi, akhirnya ampernya tinggi ya, ini membuat kendor. Ini tadi kendor semua, terutama yang atas kita kencangin semua teman-teman. Ini dratnya watermur ini, terutama plastik ya teman-teman, itu malah seringnya yang murahan, sangat seret ya, seretnya nanti bukan rapat ternyata karena ngedrat di sini. Apalagi kalau yang besi ya tambah harus kasih minyak, cukup minyak goreng aja teman-teman. Sama yang PVC ini teman-teman, penting malah PVC ini, seringnya ini seret, tapi sebenarnya bukan seret rapat karena dratnya ini yang seret. Terus ada sisa-sisa cetakan, kalau yang murahan itu belum rata itu disegrek pakai gergaji, dihilangkan bekas cetakan itu. Nanti cukup pakai tangan sebenarnya kalau PVC, apalagi yang merek bagus. Kalau yang merek murahan itu kalau dikencangin malah mekar, dengan kunci malah nggak rapat gitu teman-teman. Dan malah ini waktu kencangin susah seret karena ini tekan ya, melentur, beda dengan besi. Juga di leher ini teman-teman, di lehernya apa murnya ini sering bikin seret waktu mutar. Nah ini bagian dalam sini masih juga, itu biasanya seret di sini. Ini sudah terpasang lagi ya, harusnya yang belakang ini ya ada space teman-teman ya, 20 cm lebih bagus ya untuk atret ini, untuk mundurkan kalau ada perbaikan. Nah ini boleh memang ada watermur di sini, tapi ini kan bisa dipendekkan ini ya, jadi ini space yang bisa dipendekkan. Nah ini bisa lebih maju. Ini sudah saya tes, saya colok dulu, sudah mutar, tinggal mancing ini modelnya juga naik seperti ini teman-teman. Ini nanti ada kendala, harus 2 kali berulang-ulang karena ini lebih tinggi dari lubang pancingan. Ini tadi saya tutup, mudah-mudahan masih ada air yang di jalur atas karena sudah tidak punya air sama sekali nih di kos-kosan ini. Perbaikan selalu saya tutup ini, mudah-mudahan masih ada air.
Aduh, sepertinya sudah tidak ada air sama sekali. Oke teman-teman, saya cari air dulu. Kencingnya harus berulang-ulang karena ini ada pipa naik. Nah ini sudah saya ulang-ulang, sudah naik. Untuk start awal tetap harus ditutup ya kalau pipa kosong ya. Nanti kalau sudah naik ada tekanan di pipa boleh di los. Ini coba kalau saya start langsung tutup dulu, sedikit ditahan maksudnya, nanti dibuka setelah air sampai atas karena tornya tinggi nih. Nah ini boleh sekarang kita buka. Alhamdulillahirobbilalamin, sepertinya berhasil teman-teman. Coba sih saya tutup langsung otomatisnya. Silnya bocor. Itu silnya bocor. Aduh, nah ini yang bikin kipas jebol ini. 40 onnya 30. Nih sil bocor, biar nggak apa-apa, ngisi air dulu biar punya air, nanti bongkar lagi itu. Ini juga saya tunjukkan bahwa kalau sil bocor itu tetap bisa ya pompa jet itu, apalagi cuman bocor kecil. Nah itu masih jadi tekanan ke bawah yang berkurang. Jadi untuk darurat ini biar mengalir dulu, nanti saya bongkar lagi tuh. Silnya rupanya perlu disil tip asnya. Tadi tidak saya cek, memang kesalahan saya ini tadi. Asnya kita lepas sekalian karena tadi saya lihat masih rapat ya. Ya ini kesalahan saya sendiri teman-teman, kurang teliti. Kita cek silnya kenapa bocor, mudah-mudahan bukan grafitnya atau keramiknya yang tergores. Ini kalau saya dorong kok keras sekali, bisa jadi ini ya, ini tidak bisa meluncur ya, jadi mati ini ke asnya. Karena pir yang besar tadi ini kan memang untuk kerapatannya ya, sebenarnya memang harus bergerak ya, makanya itu biasanya perawatannya atau tekniknya saya kasih seal tip di bagian asnya ini ya, licin tetapi rapat karena ini memang main ya teman-teman. Ini kayaknya mati ini, kena kerak jadi nggak bisa merapat ke sana walaupun sudah ada pirnya. Coba saya lepas dulu aja sambil melihat permukaan keramiknya dengan permukaan grafitnya masih halus atau sudah cacat. Ini grafitnya atau tungsten karbit ya kalau yang bagus itu, saya nggak tahu namanya. Sama keramiknya yang di dalam sepertinya masih halus, jadi karena ini terlalu rapat sekali ya, keras, jadinya pir yang besar tadi tidak mampu mendorong sampai rata ke sana. Ini nanti saya seal tip seperti biasanya, asnya sedikit saja supaya rapat tapi tetap licin, enak bisa main. Caranya seperti ini, dililitkan dulu di obeng baru dipasang di sini ya. Kalau langsung seal tipnya, gulungan seal tipnya kan besar ya, jadi memakai obeng ini teman-teman, dililitkan dulu di obeng dan baru kita lilitkan ke sini. Nah ini bisa asnya diputar sambil ditarik biar rapat beneran. Ini yang sering kita lakukan teman-teman, perbaikan seal bocor itu rata-rata bocornya di sini. Ditarik yang cukup kuat ya, atau asnya yang diputar. Pastikan bagian seat ini juga bersih ya teman-teman, jadi apa, kalau ada kotoran nah nanti kan mengganjal di ini, jadi harus bersih. Nih seperti ini teman-teman masangnya, kita kasih minyak goreng ini sedikit
tambah bagus ini. Nah seperti ini diputar ke kanan ya, karena biar siltipnya enggak lepas. Ini ditahan asnya. Nah seperti ini teman-teman, ini rapat tetapi masih bisa diputar ya, sedikit berat gitu ya, karena dia nanti harus main teman-teman. Dengan adanya pir ini tadi mati sama sekali, jadi lengket ini dengan asnya. Ini bisa main maju mundur tetapi rapat, tidak bocor, karena ada siltip ini memperhalus juga permukaan. Asnya ini juga lebih tahan. Oke teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Ini kita pasang lagi. Jadi kalau melepas tutup pancingan seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi paling sering tuh karena orangnya mancing, saya itu tidak dapat rezeki ini ya, karena kotorannya masuk ke dalam. Ini sisa-sisa siltip atau kerak di sini. Makanya biasanya start awal itu setelah habis saya pancing, saya buang seperti ini, buka, nyalakan sebentar, bior itu aja. Insya Allah aman, tidak masuk ke dalam jet. Ini sekali lagi saya tunjukkan ya teman-teman, meskipun banyak yang beda pendapat ya, pompa jet itu tanpa stop keran bisa. Iya bisa, selama ini saya lakukan bisa, karena permukaan airnya sekitar 6 meter atau 4 meter. Tapi kalau sudah lebih dari 8 meter 9 meter tidak ada hisapan lagi ya teman-teman. Impeller itu harus dibantu oleh jet, dan keluaran di sini itu kan nol ya. Kalau keluarnya langsung itu teman-teman, maksud saya langsung los itu tidak akan bisa. Contoh ini mengisi toren, untuk start awal tetap harus kita tutup ya. Nanti kalau setelah airnya sampai di atas, air tadi yang akan menjadi beban statis, tekanan statis untuk ini malah kadang kurang besar ya, walaupun di los. Jadi kalau semakin tinggi torennya 20 meter, beban akan 2 bar ya di sini. Padahal sini tidak perlu 2 bar itu teman-teman. Tapi start awal pipa ke atas itu masih kosong. Itu yang mungkin sering kegagalan itu teman-teman. Tidak bisa ya teman-teman. Jadi untuk start awal ini perlu kita cekik dulu. Ya kan, langsung naik teman-teman. Tinggal nanti setelah jalan dibuka pelan-pelan. Ngedok kan saya buka besar langsung. Tapi ini sudah aman ya, karena sudah ada air yang ke atas. Mudah-mudahan tidak menatap ini tabungnya, karena terlalu rendah ini, dan ini mepet ke sini ya teman-teman. Nanti kalau terlalu rendah natap, ini saya tambahin stop besi sama double knuckle. Sekarang saya tes dulu ini sebelum masang tabung, sealnya bocor tidak. Tidak ada semprotan di sini. Ternyata ini tadi teman-teman, kenapa ini masih cetak-cetak, karena ini enggak bisa nutup rapat lagi. Ini mau saya isi di SPBU memakai nitrogen. Jadi saya kempesin dulu ini sisa dari bawaannya oksigen. Saya isi 30 aja, nanti tinggal ngempesin. Tes lagi pakai minyak saya ini. Betul 30 PSI. Karena ini ngisi toren yang gak tinggi, saya asumsikan di atas 1 bar ya. Jadi onnya memang benar ini di 25. Benar tadi kita isi pressure tanknya 30, nanti tinggal digemposin kalau masih terlalu intervalnya pendek. Nanti kalau onnya terlalu rendah tidak bisa hidup ya, karena memakai pelampung ya.
Kalau memakai radar ini tidak perlu dipakai pressure switch-nya. Ini tabung pressure tank sudah saya pasang. Ternyata memang benar teman-teman, ini bocor ya. Jadi sekaligus buat simulasi ini cetak-cetek aja, bocor kecil ini stop kerannya. Itu terlihat teman-teman di 12 PSI. Itu berarti tinggi tandon ya teman-teman, bisa dihitung itu tinggi tandonnya. Tekanan air yang ada di pipa ini dengan tinggi toren sekian itu sama dengan 12 PSI. Tadi sudah terlihat ya cetak-cetek tanpa pressure tank. Yang pertama ya karena keluaran kecil, ini bocor. Yang kedua hasilnya juga bocor. Yang penting lagi karena tidak ada pressure tank. Nah sekarang ini sambil nanti kita lihat seal itu setelah off tekanan tertinggi, sealnya tidak boleh bocor. Ini saya tutup lagi, tetapi masih bocor kecil ya teman-teman. Itu buat simulasi cetak-cetek. Oke, tekanan 12 PSI. Baut kecil sudah saya kendori tadi karena terlalu tinggi off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai simulasi juga, buka kecil itu karena stop kerannya bocor. Nah ini tidak cetak-cetek. Nah untuk mengetahui hidupnya saya matikan aja ini saklarnya. Nanti di berapa itu onnya pompa air ini. Wah cukup lama sekali ya teman-teman. Biar kita tahu beneran teman-teman, ini saya rasa nggak perlu saya kurangi pressure tanknya ini tekanannya. Tidak apa-apa, saya tidak perlu drawdown yang besar-besar ya. Yang penting nanti waktu pelampung mau nutup nggak cetak-cetek. Oh ya, sambil melihat ini teman-teman, lupa saya ya, sealnya aman, tidak nyemprot. Ini cukup besar ya tadi teman-teman, waktu saya lihat ini bocornya ini ya, maksudnya ini bikin cetak-cetek ini cukup untuk simulasi lah ini ya. Waktu masang ini tadi saya tutup itu masih mengalir, cukup buat simulasi. Jadi kalau keluaran kecil jangan sampai cetak-cetek ketika pelampung mau nutup, itu paling penting karena ini torennya memakai pelampung bukan radar. Cukup lama ternyata ya, memang ini lumayan ya. Kalau settingannya pas ya sekitar dengan diferensial 10 PSI itu ya paling enggak 2 liter lah isinya tabungan ini, isinya drawdown. Itu aja yang penting teman-teman. Jadi kita tidak perlu terlalu akurat ya untuk ngisi ini ya. Kalau mau bagus ya itu tadi 2 PSI di bawah setting on dari pressure switch. Ini yang penting kita tujuannya ini teman-teman, mengamankan pompa dari cetak-cetek yang akhirnya korbannya impeller ini tadi. Hanya terlalu lama ya. Terlalu lama ini, jadi saya buka aja ini sedikit biar tahu di mana onnya. Ya sekitar hampir 30 ya, sudah cukup teman-teman. Ini cukup sekian video pekerjaan saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.